Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bianti Pamungkas, dosen Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bhinneka PGRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web. Baik, pertama-tama akan saya sampaikan identitas dari mata kuliah pemrograman web tersebut, yaitu pemrograman web merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, merupakan kelompok mata kuliah keprodian dengan bentuk pembelajaran luring atau tatap muka. Mata kuliah pemrograman web itu sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari web dinamis tingkat dasar menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga MySQL. Capaian pembelajaran lulusannya yaitu mampu menentukan komponen web dinamis dalam melakukan pemrograman web sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditetapkan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan teknologi web dinamis, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL dan juga Ajax dalam penerapannya. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi web dinamis sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan. Mata kuliah ini diberikan selama 16 pertemuan dengan 2 kali pertemuannya yaitu UTS dan juga UAS. Terdapat 7 pertemuan sebelum dilaksanakannya UTS, dengan pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan, kemudian minggu berikutnya dilanjut dengan pengantar pemrograman web dinamis, kemudian dilanjut dengan praktikum pemrograman web dinamis, di mana praktikum menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan. Pertemuan setelah UTS bertumpu pada penyelesaian studi kasus dalam mengerjakan proyek akhir, yaitu UAS-nya. Penilaian pada mata kuliah ini dihitung dari beberapa aspek. Yang pertama adalah presensi atau kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga adalah keaktifan, yang keempat adalah UTS, dan yang kelima adalah UAS. Cuman dalam hal ini UAS-nya diganti dengan proyek akhir. Presensi memiliki bobot 20%, kemudian keaktifan memiliki bobot 10%, selanjutnya tugas memiliki bobot 25%, UTS 15%, dan terakhir UAS yaitu 30%. Apabila ditotal semuanya 100%. Berikutnya adalah cuplikan saya dalam mengampu mata kuliah pemrograman web di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana, masih sehat? Alhamdulillah. Kalian kemarin liburan kemana aja? Di rumah, di warung kopi. Oke, jadi sebelumnya kita mulai dulu perkuliahan hari ini dengan berdoa, ya, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran sampai dengan akhir perkuliahan kita nanti. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, materi kita hari ini, ya, jadi materi kita hari ini merupakan materi lanjutan dari semester lalu. Jadi kemarin kan kita sudah pelajari materi tentang, ada yang masih ingat? Desain web. Ada yang masih ingat tentang apa? HTML, betul sekali. Ya, jadi semester lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita mendesain sebuah web menggunakan kode pemrograman HTML. Nah, hari ini di mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah follow up-nya atau mata kuliah lanjutannya, gitu ya. Jadi nanti akan kita kembangkan lebih jauh lagi si HTML ini menjadi sebuah pemrograman web, tapi tidak seperti yang semester lalu, karena sekarang namanya menjadi web dinamis. Apa itu web dinamis? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang akan kita pelajari
pada web dinamis ini ya. Jadi untuk pengantarnya ya, jadi untuk materi pengantarnya itu ada 3 sub materi yang akan kami sampaikan nanti. Jadi yang pertama adalah kita mulai dulu dari pengertian web dinamis itu sendiri apa. Kemudian nanti kita lanjut dengan komponen utama dari web dinamis. Kemudian yang terakhir adalah perangkat lunak yang dibutuhkan ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih 3 ini, cuman nanti akan pembahasannya mungkin akan lebih dalam gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, dari pengertian dulu nih. Jadi pengertian dari web dinamis. Menurut beberapa ahli, jadi di sini ada sebenarnya ada cukup banyak pendapat ahli di luar sana, tapi ini saya cuplik beberapa karena nanti kalau semuanya saya cuplik nanti tidak muat slide-nya ya. Jadi ini saya ambil, jadi yang secara umum menggambarkan web dinamis itu apa? Yang pertama dari Arif di tahun 2011. Jadi menurut Arif, web dinamis itu merupakan jenis web yang konten atau isinya dapat berubah-ubah setiap saat. Jadi penekanannya itu adalah kontennya yang bisa berubah. Kapan berubahnya? Setiap saat. Kapan itu terjadi? Ya, nanti ketika ada tanda kutip trigger yang yang akan memulai perubahan tersebut gitu. Triggernya macam-macam, bisa jadi dari input pengguna atau bisa jadi dari perubahan di sistem dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian menurut Susilowati tahun 2019, jadi web itu merupakan sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antar satu halaman dan halaman yang lainnya, yang biasanya itu ditempatkan pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan internet maupun lokal. Nah, kalau menurut Susilowati, jadi web itu merupakan beberapa halaman web gitu ya. Jadi tidak hanya satu saja, tapi beberapa series of them gitu ya, yang antar web atau antar halamannya itu mereka saling terkait atau terhubung. Betul sekali. Ya, jadi seperti itu. Mereka terhubung satu dengan yang lainnya dan dapat diakses melalui jaringan, baik jaringan internet atau secara luasnya maupun jaringan secara lokalnya, ya seperti itu. Nah, kalau dari pengertian ini, beberapa pengertian ini kita gabung menjadi satu, intinya web dinamis itu merupakan situs web yang ditempatkan pada komputer server dan kontennya dapat berubah-ubah secara real time, sewaktu-waktu, berdasarkan faktor-faktor tertentu. Tadi sudah saya jelaskan ya, jadi mulai dari interaksi pengguna, kemudian atau mungkin ada perubahan di database-nya, atau input yang lainnya, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Kalau gitu saya lanjut ya. Oke, tapi sudah ini ya, sudah masuk ya, maksud dari web dinamis itu apa? Poin pentingnya adalah web yang kontennya berubah-ubah. Sip. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kemudian gimana Pak perbedaan dengan web statis? Kan kemarin semester kemarin kita sudah pelajari tentang web statis itu apa. Nah, perbedaannya apa? Ini saya kasih beberapa faktor pembeda. Ada konten, ada fleksibilitas, ada interaksi dan juga kompleksitas. Kita mulai dari satu persatu dulu ya. Dari yang pertama, mulai dari konten. Jika web statis itu dia sifatnya tetap. Jadi apa yang tertampil di sana itu ya sudah sesuai dengan apa yang pertama kali dibuat atau dikembangkan gitu ya. Jadi kalau developernya ya kemarin cuma ngasih heading, cuma ngasih paragraf, ada gambarnya segala macam, ya udah, selama tidak dirubah ya tampilannya gitu-gitu saja ya, seperti itu. Beda lagi dengan web dinamis. Kalau web dinamis itu secara konten itu bisa berubah-ubah meskipun secara kodenya itu masih sama. Kenapa seperti itu? Karena konten akan disimpan pada wadah yang lain gitu. Nah, kemudian dari faktor yang kedua, dari fleksibilitas. Kalau web statis itu sifatnya fleksibilitasnya dia
rendah gitu, karena ketika kita pengen melakukan perubahan dia harus dilakukan secara manual. Jadi kita memang harus buka hardcode-nya, kita buka di text editor, kita ubah, kita simpan, kemudian kita upload ulang. Itu kalau web statis. Tapi kalau web dinamis itu kita tinggal sisipkan atau masukkan lewat si antar mukanya, bisa jadi dari dari text box-nya atau mungkin dari radio button-nya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian dari secara interaksi, jadi kalau secara interaksi web statis itu dia sangat terbatas gitu, jadi tidak banyak opsi yang ditawarkan gitu. Kalau web dinamis itu cukup banyak, karena bisa menggunakan apa yang ada di web statis ditambah fitur yang dia dia tawarkan dia sendiri gitu loh. Nah, dari segi kompleksitas itu web statis bersifat rendah. Kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi ya, karena cukup merepotkan ketika harus melakukan pengeditan gitu. Jadi, beda dengan web dinamis, secara kompleksitas dia sangat tinggi karena ada akses langsung ke file gitu. Jadi web dinamis itu bisa mengakses file secara langsung. Jadi mau dibuka langsung diedit, kemudian disimpan lagi itu bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara statis dengan dinamis secara umum ya. Kalau secara lebih lagi sebenarnya banyak sekali yang perlu bisa dieksplor gitu. Tapi cukup kuncinya ini ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya komponen web dinamis ya. Jadi tadi sebenarnya sudah saya spill juga, ada yang namanya front end atau kata lainnya adalah client side. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di semester 5 kemarin di mata kuliah desain web dengan bahasa pemrograman HTML, CSS dan juga JavaScript. Betul sekali. Jadi ini sorry. Dia pakai HTML, CSS sama JavaScript. Ini cirinya si front end. Nah, kalau yang back end atau server side dia menggunakan PHP dan juga MySQL gitu. Nah, kalau front end itu bertanggung jawab sesuai dengan namanya ya, front. Jadi front, dia bertanggung jawab di depan. Apa yang ditanggung jawabi dengan dia adalah yang pertama tampilannya, kemudian layoutnya, interaktivitasnya. Jadi mulai dari tipografinya harus kita perhatikan, hierarkisnya ya, kemudian penataan gambarnya dan seterusnya. Untuk back end-nya sesuai dengan namanya, dia yang ngurusi di bagian belakang gitu. Jadi yang ngurusi perdapurannya itu ini gitu. Ya, jadi ada PHP dan juga MySQL. Di mana PHP itu mengurusi logikanya dan juga alur datanya atau manajemen datanya. Sedangkan yang MySQL itu lebih ke pengaturan database-nya dan juga aksesnya. Gitu, autentikasi aksesnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita pre-release satu persatu. Nah, di sini itu PHP itu sebenarnya asal muasalnya ini bukan pemberi harapan palsu ya, bukan ya. Kalau kalian mungkin familiarnya PHP yang itu. Nah, ini bukan PHP yang itu. Jadi PHP itu asal muasalnya atau awalnya itu merupakan singkatan dari personal home page gitu. Jadi awal istilahnya itu dari personal homepage. Nah, akhirnya berkembang dan akhirnya sekarang lebih dikenal sebagai hypertext preprocessor. Secara teknis penulisannya jadi hampir sama dengan HTML ya. Jadi dia punya tag pembatas awal dan juga pembatas akhir itu. Kalau PHP itu pembatas awalnya adalah kurung lancip, tanda tanya PHP. Nah, nanti kode PHP yang taruh di setelahnya baru ditutup dengan tanda tanya kurung lebih besar ya, itu lebih besar. Seperti itu. Jadi ini adalah pembatas awal PHP dan pembatas akhir
gitu. Nah, nanti si sistemnya akan mengeksekusi kode apapun di dalam antara batas awal dan juga batas akhir gitu. Jadi kalaupun kalian menulis ada kode PHP tapi di luar batas ini, nanti tidak akan dieksekusi. Kita pause dulu ya, masih ada. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi secara teknis sama dengan HTML, di mana ada pembatas awal dan juga pembatas akhir gitu. Kuncinya seperti itu. Oke, kenapa langsung jadi silent gitu kelasnya? Ya, ini adalah contoh dari kode PHP. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kode untuk apa? Nah, bisa dilihat dari awal. Nah, apa gimana? Ya, nanti kalian kalau mau baca awal, function, highlight, str, search, apa segala macam, new string, key, max, apa mencari kunci mas tadi? Ya itu mentang-mentang ada key-nya, ya, ada kunci. Ada yang tahu nggak ini untuk apa? Hah? Dari mana taunya? Highlight. Iya, betul sekali. Itu kalau secara ya aplaus buat teman kalian. Tapi terlalu ini ya, terlalu shortcut ya. Maksudnya gini. Jadi ini kalau kita cermati dari si judulnya ini ya memang dia untuk meng-highlight gitu. Jadi mungkin kalau kalian pernah dulu waktu ngaji, waktu kecil itu kalian punya buku Iqra atau apa, terus punya stabilo, kalian coretin yang bagian yang penting-penting. Nah, nanti secara sistem digunakan untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau secara teknis, jadi di sini ada fungsi highlight namanya. Di mana secara sistem, nah ini mulai dari new string dan seterusnya ya. Kemudian ada perulangan di sini bold, nanti war di sini ya, seperti itu. Baru nanti akan di-generate ulang dengan format yang terbaru, kemudian dikembalikan lagi ke pemanggilnya itu ini ya, kayak ada kekerasan di situ ya. Ya, jadi secara teknis adalah kita pengen menandai satu paragraf berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Ya, ini contoh dari kode PHP. Jangan tegang dulu ya, jangan mumet dulu ya, karena kalian melihat seperti ini sudah terlihat pusing. Ini hanya sekian persen saja dari apa yang kita pelajari minggu depan ya. Oke, sebelum kalian pusing, saya jelaskan dulu alurnya dari PHP itu sendiri ya. Jadi teknisnya bagaimana? Jadi sistemnya itu akan melakukan scanning. Misalnya pengen mengeksekusi index.php misalnya, maka sistem akan membuka dulu si indeks itu, dibuka dulu, di scan. Oh, ternyata di bagian kode paling atas dia itu require ke file yang lainnya, misalnya function.php atau PHP. Nanti si sistem itu akan ngebaca juga si function.php tadi, itu di scan juga gitu. Nah, kemudian kalau si function itu ada require ke filenya lagi, akan di scan lagi gitu. Jadi sistem itu akan melakukan scanning secara menyeluruh gitu, untuk memastikan secara sintak maupun secara logika sistemnya tidak ada masalah, tidak ada error gitu loh. Baru nanti akan dieksekusi baris per baris, satu per satu. Nah, nanti kalau di dalam kode PHP itu muncul ada echo something, nanti akan kita pelajari echo itu apa. Nah, itu nanti yang akan dikonvert menjadi kode HTML. Nah, langkah yang ketiga adalah hasil dari konvertan ini akan dikirim ke dalam aplikasi browser untuk ditampilkan itu. Jadi memang bisa dibilang itu ada sistem tersendiri untuk mengelola atau mengolah si PHP-nya ini gitu, sebelum nanti bisa ditampilkan ke dalam browser. Jadi teknisnya seperti itu. Nah, itu tadi baru yang PHP. Sekarang kita pelajari yang MySQL. Jadi MySQL itu merupakan perangkat lunak sistem manajemen basis data. Jadi merupakan suatu perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengelola basis
data gitu. Dan dia itu bersifat multi alur dan juga multi user. Pak, maksudnya gimana? Jadi gini, kita berangkat dari yang multi user dulu. Jadi namanya multi user itu, multi itu kan banyak. User itu adalah pengguna. Maksudnya penggunanya banyak. Ya secara literal memang seperti itu. Tapi secara praktikalnya, jadi si MySQL ini mendukung pengaksesan dari beberapa pengguna sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, berhubung penggunanya itu pasti dari background yang berbeda-beda, otomatis kan pasti mereka punya kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda juga. Nah, masing-masing tujuan ini tadi kan pasti punya alurnya sendiri. Nah, itu yang namanya multi alur gitu. Jadi seperti itu. Jadi kaitannya dengan multi user dan juga multi alur tuh seperti itu. Ya, itu sedikit tentang MySQL. Nah, mungkin kurang lebih tampilan seperti ini kalau kalian masih ingat ya. Jadi ini kurang lebih gambaran dari MySQL, di mana SQL itu ya poinnya adalah tabel ya. Kemudian ada baris, ada kolom, di dalamnya ada data gitu. Nah, kita lanjut. Nah, materi yang ketiga, jadi perangkat lunak apa yang dibutuhkan? Karena ini kan masih pengantar ya, jadi kalian masih belum praktikum secara langsung. Nah, untuk minggu depan kita sudah starting untuk praktikum. Jadi perangkat lunak apa saja yang kalian butuhkan? Yang pertama, one and only text editor. Ya, kita nggak butuh aplikasi macam-macam yang terlalu fancy ya. Kita hanya butuh text editor. Nah, terkait text editornya, monggo ini, kalian mau pengen yang Notepad++ boleh, Notepad biasa bisa, pakai Visual Code bisa, macam-macam. Kalau saya menyarankan yang menggunakan Visual Code atau Notepad++ gitu, yang ada secara visual ada pembeda warnanya. Jadi kalau kita memasukkan karakter yang keliru itu dia otomatis terlihat aneh gitu kan, seperti itu ya. Jadi kita lebih mudah untuk mendeteksi gitu. Ya, itu kemudian ada Apache Web Server dan juga MySQL Server. Pak, ini maksudnya misalnya gimana ini? Kalau kalian bingung, itu ada satu aplikasi yang langsung mengcover semuanya. Ada yang tahu nggak nama aplikasinya? Iya, betul sekali. Kita bisa menggunakan Exam. Ini bukan promo ya, saya bukan kacungnya Exam ya. Saya bukan endorse-nya, saya tidak di-endorse sama Exam juga, karena Exam juga sifatnya open source, nggak ada endorse-endorsean. Ya, jadi kurang lebih ini kalau kita menggunakan Exam. Pak, apakah hanya cuma pakai Exam saja, Pak? Enggak, jadi banyak sekali. Ini namanya kalau kita bilangnya virtual server ya. Jadi kita memvirtualkan server di dalam PC kita gitu. Padahal kalau aslinya itu nggak seperti ini, ya. Itu salah satu aplikasi yang populer itu Exam. Ada yang tahu nggak kepanjangannya? X-nya itu adalah cross. Maksudnya cross itu dia itu cross platform. Jadi Exam itu didukung pada beberapa sistem operasi, mulai dari Windows, Linux, dan juga Mac OS. Ada juga yang di saya lupa, Sun sama apa gitu ya, seperti itu, Solaris dan seterusnya, itu dia support juga. Ya, kemudian A-nya itu adalah Apache, kemudian M-nya itu MySQL, PHP-nya itu PHP, dan juga P yang satunya lagi adalah Perl. Ya, seperti itu. Apache itu apa, Pak? Nah, tadi kalau saya boleh kembali ke slide yang tadi. Sorry. Nah, yang ini. Di sini kan kalau kalian perhatikan sistem, gitu. Ada satu sistem tertentu yang melakukan ini semua secara background. Siapakah dia? Dia adalah si Apache. Jadi yang bertugas mengkonversi kode PHP menjadi kode HTML adalah si Apache. Gitu. Sementara MySQL itu adalah bertugas mengelola si database-nya tadi, ya. Gitu. Jadi ini kurang lebih salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan web dinamis. Ya, sekarang kita wrap up atau kita kilas balik nih setelah apa yang kita pelajari tadi. Oke. Pertanyaan pertama, the first question.
Apa itu web dinamis? Web yang? Oke. Gimana? Kontennya berubah-ubah. Oke, web yang kontennya berubah-ubah sesuai dengan ya. Next, apa saja komponen dari web dinamis? Front end sama back end. Front end bahasa pemrograman apa saja? Kalau yang back end? Oke. Next, apa itu PHP? Hypertext Preprocessor. Oke, tahun berapa pertama kali ditemukan? 95. Oh, kalian pinter sekali ya. Oke, bagaimana alur kerja dari PHP? Panjang. Nah, ini agak panjang ini. Apa sistem? Ya. Melakukan Scanning apa yang di scan? Kode PHP. Betul. Kemudian sistem melakukan konversi dari PHP ke HTML. Selanjutnya Per baris, kemudian HTML menampilkan ke browser. exactly, very exceptional ya. Jadi memang betul sekali. Jadi scanning dulu, dikonversi, baru ditampilkan. Oke, good job. Next, apa itu MySQL? Perangkat lunak. Sistem manajemen. Gimana? Untuk mengelola apa? Database. Database itu apa sih? Kumpulan dari tabel. Kalau tabel itu kumpulan dari apa? Tadi baris dan kolom. Baris dan kolom. Oke, good. Very well. Nah, yang terakhir nih. Mas Fauzi. Apa ini? Kepanjangan dari exam. Coba diulang. Cross platform. M. Iya. Sip. Oke, jadi kurang lebih kalian semua sudah menyerap dengan baik materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Nah, sekarang tugas untuk minggu depan. Pertama, siapkan ya laptop atau PC dengan sistem operasi ya terserah kalian ya, sepunya kalian apa, pakai Windows boleh, Linux boleh, atau Mac juga bisa menggunakan milik pribadi atau fasilitas dari kampus. Nanti kalau kita prakteknya di lab ya, tapi kalau saya lebih rekomen pakai PC-nya sendiri atau laptopnya sendiri nanti, karena environment-nya itu biar nggak, kalau pakai PC lab kan nanti kan kita joinan dengan teman-teman yang lain ya. Jadi sebenarnya menggunakan fasilitas kampus oke, tapi saya lebih rekomen menggunakan laptop masing-masing gitu. Nah, kemudian silahkan diunduh si examnya tadi. Yang pertama teks Apache sampean. Teks editornya terkait aplikasinya monggo silahkan dipilih. Kemudian examnya, modul ajar nanti akan saya upload, nanti akan saya notice via WA ya untuk modul ajarnya. Kemudian silahkan diinstal untuk teks editornya dan juga exam. Bisa dipahami? Oke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya saya mungkin ada sikap atau mungkin ada kata-kata dari saya yang membuat kalian kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan agar minggu depan bisa bertemu kembali. Ya, seperti itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran dari pemrograman web yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.